Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel Ramli Reacts. Kali ini saya mau sedikit sharing ya soal copyright strike. Mungkin teman-teman pengen tahu juga copyright strike itu apa sih dan apa yang harus dilakukan untuk mensiasati atau ketika kita terkena copyright strike. Nah, ini kebetulan konten pertama saya yang berupa sharing ya. Sebelumnya saya mulai channel ini dengan musik reaction, dan ini saya coba untuk sharing kepada teman-teman semua tentang copyright strike. Oke, copyright strike itu apa sih sebelumnya? Copyright strike itu dilakukan atas permintaan si pemilik videonya atau pemilik hak ciptanya yang merequest ke YouTube untuk melakukan take down video. Jadi kalau video sudah di take down atas request dari pemilik videonya atau ownernya yang punya hak cipta videonya, itu kita kena copyright strike. Nah, itu dilakukan melalui langkah yang ada step-stepnya untuk minta YouTube menurunkan video atau melakukan strike kepada si uploader atau kita yang misalnya upload video yang kena copyright. Itu mereka harus isi form, melakukan legal form, lalu meninggalkan nomor telepon atau email yang bisa dihubungi agar si pihak yang upload videonya tahu kemana harus menghubungi kalau dia terkena copyright strike. Dan juga meninggalkan tanda tangan. Pokoknya prosesnya ada proses-proses yang harus dilalui untuk minta YouTube menurunkan video kita atau melakukan copyright strike kepada kita. Oke, terus kalau copyright strike itu seperti apa? Pertama mereka akan kirimkan email ya, seperti yang saya dapat ini. Kebetulan kalau dilihat di judulnya 3 videos, terus 2 strike dalam satu hari, one day. Ya, saya kena 2 copyright strike dalam satu hari di 3 video. Oke, seperti apa? Ini saya dapat emailnya. Pertama saya sangat kaget. Jadi seperti yang saya bilang di awal, saya sebelumnya kan lalu melakukan konten video reaksi ya, video musik reaksi. Nah, saya ingin menambah konten, coba-coba upload video tentang video cuplikan sepak bola ya, cuplikan sepak bola hasil pertandingan malam sebelumnya. Dan saya nggak tahu, karena saya lihat channel-channel lain sepertinya nggak masalah nih ketika mereka upload cuplikannya, cuplikan pertandingan yang baru berlangsung malam sebelumnya. Nah, ini adalah copyright strike saya yang pertama, yaitu ketika saya mengupload video Liverpool lawan Arsenal ya, saya dapat copyright strike yang pertama. Video saya diturunkan, lalu saya dapat copyright strike pertama dari perusahaan televisi berbayar yang meminta kepada YouTube untuk menonton video saya dan copyright strike. Lalu yang kedua, saya dapat lagi nih di beberapa menit setelahnya, seingat saya. Ini dari perusahaan yang menaungi klien-klien mereka yang memiliki hak cipta. Jadi ini perusahaan yang mewakili pemilik video yang ada hak ciptanya. Perusahaan ini yang merequest YouTube untuk menurunkan video saya dan melakukan copyright strike kepada channel saya, Pak. Dan saya dapat 2 copyright strike. Ini copyright strike yang kedua. Bisa dibayangkan seberapa paniknya saya waktu itu. Dan diinfokan juga nih di emailnya kalau kita dapat copyright strike 3 kali, itu YouTube akan mendisable atau menonaktifkan akun kita ya, channel kita. Jadi kita nggak bisa lagi buat channel, juga nggak bisa upload video lagi, apalagi dan benar-benar kita ditutup akunnya. Saya benar-benar panik. Itu tanggal 29 September saya dapat emailnya, dapat strike-nya, 2 kali strike di hari yang sama. Ini dia ya, bisa dilihat ya,
content remove. The following videos have been removed by YouTube due to a copyright takedown request, ya permintaan untuk menurunkan video saya. Yang pertama ini 29 September. Oh, ini pertama itu yang bawah ya, ini dua video sekaligus. 29 September itu Liverpool lawan Arsenal, lalu ada Manchester City lawan Leicester. Dan strike yang kedua itu video saya menampilkan skill-skill Neymar ya ketika Paris Saint-Germain lawan Reims, dan ini saya kaget banget, saya langsung kena 2 strike di satu hari yang sama. Terus apa sih yang harus dilakukan ketika mendapatkan strike? Saya langsung cari tahu, karena jujur saya sama sekali nggak tahu juga langkah yang harus diambil ketika kita kena strike ya. Dan ternyata di sini diinfokan ya, ini penjelasan sedikit copyright strike itu apa. Itu copyright strike dilakukan ketika YouTube menurunkan konten karena si pemilik hak cipta telah melengkapi permintaan yang legal resmi ya, dan meminta YouTube untuk menurunkan video itu. Dan yang harus dilakukan ketika kita mendapat strike adalah ini, seperti dijelaskan what you can do. Yang pertama itu tidak melakukan apa-apa. Jadi tunggu copyright strike itu expired. Dan bagi info, copyright strike itu expirednya dalam 90 hari kalender. Jadi kalau kita kenanya hari ini, atau di sini kenanya kan saya tanggal 29 September, itu dihitung mulai berjalannya itu hari pertama itu tanggal 30 September. Tanggal 30 itu sampai tanggal 28 expirednya. Maksudnya tanggal 2 di situ tulisannya expired tanggal 28, berarti nih expired Desember 28. Itu berarti tanggal 28 Desember masih ada, masih aktif copyright strike-nya. Tanggal 29 nya baru nggak aktif, yaitu tanggal 29, berarti 91 hari. Di hari ke-91 nya baru copyright strike hilang. Itu yang pertama tadi ya, tidak melakukan apa-apa, tunggu sampai 90 hari. Yang kedua itu request restriction. Nah, request restriction itu seperti apa sih? Itu kita mengirimkan email ya, mengirimkan email kepada pihak yang meminta YouTube untuk menurunkan video kita, take down video kita, meremove video kita, atau melakukan strike kepada kita. Nah, itu kita email. Nah, di sini actionnya ini contact Lyman. Nah, ketika kita klik itu akan keluar email si pihak yang merequest pada YouTube, yaitu ada ya emailnya. Nah, jadi saya juga besoknya langsung melakukan email kepada pihak yang melakukan request kepada YouTube, dan saya emailnya esok harinya pertama nggak ada balasan, lalu beberapa hari kemudian saya email lagi kedua, sampai yang ketiga tetap tidak ada balasan sama sekali, dan tetap copyright strike masih berlaku. Kedua pihak yang melakukan copyright strike kepada channel saya melakukan 3 kali email permintaan untuk melakukan penarikan copyright strike. Lalu apalagi yang ketiga yang harus dilakukan adalah, jadi yang pertama tunggu sampai 90 hari, kedua kirim email kepada pihak untuk melakukan penarikan, yang ketiga adalah submit counter ini. Nah, ini submit counter ini, jadi kita melakukan menyanggah secara resmi kepada pihak yang memberikan kepada strike kita. Nah, ini sebenarnya hal terakhir yang harus kita pikirkan untuk kita lakuin ya, karena kita nggak mau juga berhadapan sama perusahaan yang sangat besar di sini. Nggak mungkin kita melakukan ini sesuai resmi, bisa ke pengadilan, ya pengacara. Kalau misalnya pihak sananya juga mengklaim mereka benar, merasa sangat yakin benar melakukan copyright strike. Jadi ini hal terakhir yang harus dilakukan. Kita nggak mau juga macam-macam sama perusahaan besar. Jadi ini hal terakhir yang harus dilakukan. Nah, saya kebetulan melakukan yang pertama, yang kedua, lalu tidak digubris, ya mau nggak mau saya tunggu yang pertama, yaitu tunggu sampai 90 hari, yaitu tunggu sampai copyright strike-nya berakhir.
Dan alhamdulillah syukurnya kemarin ya, atau hari ini ya, tanggal 29 ya, tanggal 29 itu saya cek channel saya dan ya di sini sudah hilang alias sudah tidak aktif lagi, expire 2 copyright strike yang dikenakan ke channel saya. Sebelumnya kan di sini teman-teman bisa lihat sendiri saya kena copyright strike, dan kelihatan tuh dari screenshotnya video yang terakhir saya upload ini Katrina Velati, dan disini masih ada aktif copyright strike. Ini saya screenshot itu sekitar tanggal 27 ya, 27 kemarin, 27 Desember, dan foto yang tadi tanggal 29. Nah gitu sih teman-teman. Jadi kalau kita kena copyright strike jangan panik, itu 3 langkah yang harus dilakukan. 2 sih yang terakhir kita nggak usah pikirkan, itu hal terakhir yang harus kita lakukan. Terus lebih aware ya, lebih hati-hati untuk memakai konten-konten yang sifatnya copyright strike. Jadi jangan itu sih, lebih ini jadi pelajaran buat saya khususnya, dan juga mungkin untuk perhatian buat teman-teman gimana supaya nggak kena copyright strike kedepannya ketika membuat konten di channel teman-teman. Oke, itu aja teman-teman info dari saya. Mudah-mudahan ini membantu, dan semoga kita semua sukses dalam mengembangkan channel kita dan konten kita masing-masing. Salam sukses, sampai ketemu lagi di video berikutnya dari Randy Reacts. Bye bye.